Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Ilahi dengan NIM 21135102 dan rekan saya Nurul Aziza Ardan dengan NIM 21135090. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan materi komunikasi. Pada mata kuliah pengantar manajemen sesi 2021-21350035. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan pertama untuk Rahmatia Ilahi. Apa makna komunikasi yang Anda pahami? Terima kasih atas pertanyaannya, Nurul. Komunikasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk membuat pendapat, menyampaikan perasaan, menyampaikan informasi yang dilakukan oleh komunikator ke komunikan melalui saluran atau media agar diketahui dan dapat dipahami oleh komunikan tersebut dan terjadinya umpan balik. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban. Pertanyaan selanjutnya untuk Nurul. Fungsi komunikasi salah satunya adalah mendidik. Dapatkah Anda menyebutkan contoh dari fungsi tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Baiklah, fungsi komunikasi mendidik sendiri dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan karena dapat menyampaikan pengetahuan, ide, ataupun gagasannya kepada orang lain. Contohnya seperti dalam proses belajar mengajar di sebuah perguruan tinggi, di mana dosen menerapkan fungsi komunikasi mendidik tersebut kepada mahasiswanya mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Nurul. Pertanyaan untuk Rahmatia, komunikasi memiliki beberapa unsur, salah satunya gangguan. Menurut Anda, gangguan apa yang terjadi dalam sebuah komunikasi? Terima kasih atas pertanyaannya. Banyak gangguan yang terjadi pada saat berkomunikasi. Seperti dari diri kita sendiri itu seperti kurang jelasnya artikulasi, kurang percaya diri dalam menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan tersebut, dan terkadang kita juga salah dalam memilih kosakata yang akan kita gunakan. Selain itu, gangguan komunikasi ini terjadi karena komunikasi itu tidak terjadi dua arah, hanya terjadi satu arah atau tidak ada umpan baliknya. Dan komunikan itu kurang bisa memahami apa pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sekian, terima kasih. Terima kasih jawabannya, Rahmatia. Pertanyaan selanjutnya untuk Nurul. Di dalam proses komunikasi, itu diperlukannya sebuah ide. Apabila seseorang sulit untuk mengemukakan idenya, maka apa yang harus dilakukan? Baik, yang perlu dilakukannya yang pertama yaitu dengan membangun pola pikir yang positif. Selanjutnya, kenali kelebihan dan kekurangan dari ide yang akan disampaikan, dan fokus pada ide yang akan disampaikan tersebut, serta sampaikan dengan bahasa yang tepat dan benar, dan yang paling penting yaitu kepercayaan diri dalam menyampaikan ide tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Nurul. Pertanyaan selanjutnya untuk Rahmatia. Menurut Anda, manakah komunikasi yang lebih efektif antara komunikasi verbal dan nonverbal, dan kemukakan alasannya? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Komunikasi verbal itu terjadi secara lisan ataupun tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal itu terjadi tanpa bahasa, atau itu bisa dibilang melalui gerak tubuh. Menurut saya, komunikasi verbal itu lebih efektif karena dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Untuk menyampaikan pesan atau maksud pun, komunikasi verbal ini lebih efektif jatuhnya. Dan komunikasi verbal ini tidak harus dilakukan secara langsung atau tatap muka. Sedangkan komunikasi nonverbal itu sering terjadi secara langsung atau tatap muka. Karena yang sama-sama kita ketahui, komunikasi nonverbal itu contohnya seperti tersenyum, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Rahmatia.
Baiklah, pertanyaan selanjutnya untuk Nurul. Eh, Jelaskan macam-macam bicara yang Anda pahami. Baiklah, dari yang saya pahami, bicara memiliki beberapa macam, di antaranya berbicara dari segi jarak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berbicara dari segi sarana, di mana dapat melalui telepon, surat, dan sebagainya, dan dari segi tujuan, contohnya berbicara dalam suatu seminar ataupun kampanye, serta berbicara dari segi bahasa, dari segi lawan bicara dengan satu orang atau kelompok, dari segi hierarki, dari segi ini dapat dilihat dari atasan dan bawahan dalam sebuah perusahaan, dan yang terakhir dari segi pertumbuhan, yang mana sesuai dengan perkembangan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Nurul. Pertanyaan selanjutnya untuk Rahmatia. Penampilan yang menarik menjadi salah satu teknik berkomunikasi yang efektif. Menurut Anda, seberapa penting penampilan dalam berkomunikasi? Menurut saya, berpenampilan yang menarik itu sangat penting karena penampilan dapat meningkatkan kepercayaan audiens atau pendengar kepada pembicaranya. Selain itu, penampilan itu merupakan kesan pertama yang akan dilihat oleh orang lain terhadap kita. Penampilan juga dapat menambah kepercayaan diri kita dalam menyampaikan materi yang akan kita sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Rahmatia. Baik, Nurul, pertanyaan selanjutnya. Dalam berkomunikasi diharapkan terjadinya komunikasi efektif, namun terkadang terjadi komunikasi yang tidak efektif. Menurut Anda, apa yang menyebabkan sebuah komunikasi tersebut tidak efektif? Baik. Menurut saya ada beberapa hal yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Seperti halnya bertele-tele dalam menyampaikan suatu hal kepada lawan bicaranya. Selanjutnya, apa yang disampaikan tidak jelas ataupun tidak nyambung, dan juga terjadi komunikasi satu arah, tidak responsif dan terbuka. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Nurul. Pertanyaan selanjutnya untuk Rahmatia. Inteligensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran atau hambatan dari komunikasi. Nah, mengapa inteligensi dapat dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi komunikasi? Baiklah, intelijensi ini dapat dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi komunikasi karena kecerdasan itu sangat penting dalam berkomunikasi. Sebagai komunikator, kita harus cerdas memilih bahasa yang tepat dan sesuai untuk komunikan kita. Selain itu, kita juga harus cepat dan cerdas dalam menanggapi respon yang disampaikan oleh komunikan kita terhadap materi yang telah kita sampaikan. Dan sebagai komunikan, kita juga perlu kecerdasan karena kita harus cerdas dalam memilah pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam materi yang telah dia sampaikan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Rahmatia. Pertanyaan selanjutnya, Nurul. Mengapa budaya dapat mempengaruhi sebuah komunikasi? Menurut saya, budaya dan komunikasi memiliki hubungan timbal balik, di mana saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagaimana suatu masyarakat memiliki latar budaya yang berbeda-beda, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi cara dan praktek dalam berkomunikasi. Banyak aspek atau unsur dari budaya yang dapat mempengaruhi perilaku komunikasi seseorang tersebut. Seperti contohnya, dalam hal perbedaan bahasa, yang dapat mempengaruhi keefektifan dalam berkomunikasi. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Nurul. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.